sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru. Kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Kristus menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos yang lain. Juga nama Roh Kudus ditempatkan dalam posisi yang sejajar dengan nama Bapa dan Anak di sejumlah bagian kitab suci. Maka, jikalau Roh Kudus bukan Allah, rasanya aneh sekali bahwa namanya muncul secara berulang-ulang bersama-sama dengan pribadi Allah yang lain. Bahkan ketiganya bisa muncul di dalam konteks yang sangat sakral, seperti dalam praktek pembaptisan orang percaya maupun pemberian berkat bagi orang percaya. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya berkenaan dengan kealahan Roh Kudus? Apakah Dia juga layak dihormati, disembah, dipuji, ditinggikan, dan diagungkan seperti Allah? Mari kita temukan lebih lanjut jawabannya dalam episode demi episode program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa Pijar TV di mana saja berada, salam sejahtera buat semuanya. Saya Pendeta Ezra Soru. Bersyukur dan bersukacita boleh menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini diproduksi oleh Pijar TV di kota Jakarta, dan semua tim yang terlibat di dalam produksi video-video ini buat saudara itu telah mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan program ini kalau sampai bisa ditonton oleh saudara-saudara, ini semua adalah hasil doa dan juga kemurahan hati dan beban saudara di dalam mendukungnya melalui biaya atau dana, sehingga program ini dapat diproduksi dan menjangkau atau memberkati banyak orang. Dan kali ini kita akan terus belajar seputar doktrin Roh Kudus, dan apabila di dalam mendengar atau mengikuti pelajaran-pelajaran ini saudara mempunyai pertanyaan seputar materi yang disampaikan, seputar doktrin Roh Kudus, atau pertanyaan tentang kitab suci Kristen atau agama Kristen, iman Kristen, saudara boleh mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang ada di layar kaca saudara. Bukan cuma itu, kalau saudara punya kesulitan yang butuh beban doa, tim Pijar TV juga bersedia untuk mendukung saudara di dalam doa. Kirimkan atau kontak nomor-nomor yang ada ini, dan pastikan bahwa
saudara boleh bertumbuh bersama dan menjalani hidup bersama-sama dalam pergumulan dengan dukungan dari tim Pijar TV. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita sedang berada dalam seri pelajaran kita Pneumatologi, Doktrin Roh Kudus. Dan selama episode-episode yang telah lewat, kita telah belajar banyak hal soal kepribadian Roh Kudus dan kealahan Roh Kudus. Maksudnya adalah bahwa kita telah melihat dalam kitab suci bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan hanya kuasa, dia bukan hanya tenaga, dia bukan hanya power. Lebih daripada itu, dia adalah pribadi yang mempunyai pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Tapi Roh Kudus juga bukan hanya pribadi, tapi dia pribadi Allah. Dan dalam episode sebelumnya saya telah menunjukkan 3 bukti dari kitab suci bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Bukti yang pertama adalah bahwa kitab suci menggunakan sebutan Roh Kudus atau Allah atau Tuhan secara interchangeable. Dengan membandingkan ayat dengan ayat, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa Roh Kudus mempunyai sifat-sifat atau karakter-karakter yang hanya dimiliki oleh Allah. Misalnya sifat kekal, maha tahu, ya, maha hadir, yang tidak mungkin dimiliki oleh yang bukan Allah. Roh Kudus punya itu, berarti Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, di mana hanya Allah yang bisa melakukan itu. Misalnya Roh Kudus terlibat secara aktif dalam penciptaan. Roh Kudus mengampuni dosa. Roh Kudus membangkitkan orang mati. Roh Kudus melahirbarukan manusia. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan Allah. Dan Roh Kudus ternyata melakukannya. Roh Kudus adalah Allah. Nah, itu sudah 3 bukti yang saya berikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Sekarang saya akan melanjutkan dengan 1 bukti lagi, yaitu bahwa Kristus menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos yang lain. Ya. Nah, Parakletos itu adalah kata bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong bisa, penghibur bisa, pembela bisa, pengantara bisa, ya. Nah, dan kata Parakletos ini, penolong, pembela, penghibur, pengacara, itu Parakletos. Tapi kitab suci mengatakan bahwa kita mempunyai seorang Parakletos, dan Parakletos kita itu Yesus. Ya, coba baca 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Nah, sabar. Kita mempunyai seorang pengantara. Kata pengantara di situ bahasa Yunaninya adalah Parakletos. Jadi kita mempunyai seorang Parakletos. Lanjut. Pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus itu adalah Parakletos kita. Pengantara kita, pembela kita, penolong kita, penghibur kita. Yesus Parakletos. Ya, ingat ya, Parakletos kita adalah Yesus. Nah, sementara Yesus itu adalah Parakletos kita, tapi Yesus juga membicarakan Parakletos yang lain. Ini dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, sabar. Seorang penolong. Penolong itu Yunaninya Parakletos. Ya. Seorang penolong Yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, itu Roh Kudus. Berarti ada berapa Parakletos? 2. Parakletos pertama itu Yesus. Tapi Yesus ngomong soal Parakletos yang lain. Dan Parakletos yang lain ini adalah Roh Kudus. Maka orang Kristen punya 2 Parakletos. Kita punya 2 penolong. Kita punya 2 pembela. Kita punya 2 penghibur. Kita punya 2 pengacara.
atau pembela bagi kita. Yang pertama adalah Yesus, dan yang kedua adalah Roh Kudus. Tapi ada yang menarik. Waktu Yesus bicara soal Roh Kudus, dia tidak hanya bilang Roh Kudus itu Parakletos, tapi Parakletos yang lain. Roh Kudus itu Parakletos yang lain. Nah, sekarang saya mau jelaskan soal kata yang lain. Nah, kata yang lain ini di dalam bahasa Yunani ya. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang sama-sama berarti yang lain. Kata yang pertama itu adalah alos. Apa artinya alos? Yang lain. Tapi ada kata yang kedua itu adalah heteros. Heteros juga lain, yang lain. Jadi dua kata ini sama-sama berarti yang lain. Tapi pertanyaannya adalah apa beda alos dan heteros? Ya. Seorang ahli bahasa Yunani, W.E. Wine, dia bilang begini. Alos menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Heteros menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Ini adalah sebuah Alkitab. Ya. Ini sebuah Alkitab. Yang ini sebuah Alkitab, tapi ada yang lain di sampingnya. Yang ini bukan ini. Ini bukan ini yang lain. Tapi ternyata yang lain itu jenisnya sama, yaitu sama-sama Alkitab. Maka kata Yunani untuk ini adalah alos. Yang lain dari jenis yang sama. Ya. Yang lain dari jenis yang sama. Tapi kalau misalnya ini ada sesuatu, ya. Tapi ada yang lain. Ini yang lain. Ini tidak sama dengan ini, tidak sama dengan ini. Tapi yang lain, tapi jenisnya beda. Yang satu Alkitab, yang satu spidol. Maka untuk yang lain tapi jenisnya beda, itu bahasa Yunaninya heteros. Ya, ngerti ya? Kalau di sini ada satu botol Coca-Cola, ada yang lain di sampingnya, tapi Coca-Cola juga. Alos. Tapi kalau ini Coca-Cola, ya. Lalu yang sampingnya itu adalah ale-ale, ya. Maka jenisnya beda. Ini heteros, ini alos. Alos yang lain jenis sama. Heteros lain, yang lain tapi jenisnya beda. Nah, pada waktu Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu Parakletos yang lain. Jadi Roh Kudus itu Parakletos yang lain. Tapi kata yang lain yang dipakai di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu bukan heteros. Tapi menggunakan alos. Kalau begitu, Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu Parakletos, Roh Kudus itu Parakletos, tapi antara Yesus dan Roh Kudus itu alos. Maka Yesus dan Roh Kudus adalah yang lain. Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus. Itu lain. Tapi biarpun lain, jenisnya sama. Kalau jenisnya sama, terus Yesus tuh jenisnya apa? Hakikatnya apa? Yesus tuh Allah loh. Kalau jenisnya Yesus dan Roh Kudus sama, Yesus adalah Allah, maka Roh Kudus harus Allah. Kalau Yesus itu Allah, Roh Kudus bukan Allah, nggak bisa pakai alos, heteros mestinya. Tapi ternyata kata Yunaninya alos. Maka ini menunjukkan yang ini bukan ini, yang ini bukan ini. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus, biarpun lain-lain, tapi hakikatnya sama, jenisnya sama, sama-sama
berhakikat Allah. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa ketika Yesus bicara Roh Kudus itu parakletos yang lain, dia sebenarnya mengkonfirmasi bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ya, coba baca kata-kata dari Charles Ryrie. Janji Tuhan Yesus untuk mengirim seorang penolong yang lain, menggunakan kata seorang yang lain yang berarti seorang yang lain dari oknum Trinitas. Dengan kata lain, jika Kristus adalah Allah, maka Roh Kudus, penolong yang lain dari oknum Trinitas adalah Allah juga. Ya, jika Yesus Allah, Roh Kudus adalah Allah juga. Satu komentar lagi dari Paul Enns. Roh Kudus yang bekerja sebagai paraklete atau penolong yang percaya dituntut untuk memiliki keilahian karena ia bekerja sama seperti Kristus dalam perannya sebagai paraklete. Ya, jadi kerjanya dan juga hakikatnya sama, adalah Allah atau keilahian. Maka dari kata-kata Yesus ini kita mendapati lagi suatu bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ya, itu adalah bukti yang keempat dari keilahian atau kealahan Roh Kudus. Sekarang bukti yang kelima. Bukti yang kelima ini adalah nama Roh Kudus ditempatkan dalam posisi yang sejajar dengan nama Bapa dan Anak. Ya. Misalnya Roh Kudus disejajarkan dengan Yesus. Coba kita baca Roma 15 ayat 19. Roma 15 ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Kuasa roh itu Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Injil Kristus. Tadi adalah kuasa roh, Injil Kristus. Roh Kristus. Roh Kudus dan Kristus muncul dalam satu ayat yang sama. Ya. Filipi 3 ayat 3. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Oleh Roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Bermegah dalam Kristus. Roh Allah atau Roh Kudus dan Kristus muncul bersamaan. Jadi antara Roh Kudus dan Yesus itu dibicarakan sama-sama. Bukan hanya dengan Yesus, Roh Kudus dibicarakan bersama-sama dengan pribadi Bapa. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Apa yang dikatakan Roh? Kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Firdaus Allah. Ada Roh, ada Allah. Di sini ada Allah Bapa. Berarti Roh Kudus dan Allah Bapa dimunculkan bersama dalam satu ayat. Tadi Roh Kudus dan Yesus dalam satu ayat. Sekarang Roh Kudus dan Bapa itu satu ayat. Dan juga Roh Kudus dimunculkan bersama-sama dengan dua pribadi yang lain. Bapa dan Anak muncul bersamaan dalam satu ayat atau satu bagian ayat. Lihat 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Oke, ada roh ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Satu Tuhan. Tuhan di sini Yesus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu. Allah itu adalah Bapa. Jadi lihat, tiga-tiganya muncul. Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Muncul sama-sama. Ya. Oke. Sekarang Efesus 2 21-22. Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah. Allah Bapa. Lalu yang kudus di dalam Tuhan, ini Yesus Kristus. Lalu
menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Roh juga muncul. 3 lagi muncul bersamaan dalam 1 atau 2 ayat. Sekarang Efesus 4 ayat 4-6. Efesus 4 ayat 4-6. Satu tubuh dan satu roh. Oke, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, Satu Tuhan, ini Yesus. satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Satu Allah Bapa. Maka ada roh, ada Tuhan Yesus, ada Bapa. Muncul sama-sama lagi. Ya. Satu lagi, 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah, ini Bapa. Bapa kita Ya. yang dikuduskan oleh roh, Oleh roh, supaya taat kepada Yesus taat pada Kristus. Yesus Kristus. Bapa, roh, Yesus Kristus. Muncul bersamaan. Maka saudara, terlihat di sini bahwa Roh Kudus dimunculkan bersama dengan Yesus. Lalu Roh Kudus dimunculkan bersama dengan Bapa. Lalu Roh Kudus dimunculkan bersama dengan Bapa dan dengan Yesus. Ya. Nah, sekarang pikirkan ini. Kita berasumsi bahwa kita percaya Bapa itu Allah. Ya. Yesus Kristus juga adalah pribadi Allah yang lain. Roh Kudus. Nah, sekarang pikir. Kalau Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah. Lalu di dalam sejumlah ayat ini, Roh Kudus muncul bersama dengan 2 pribadi Allah yang lain. Kalau Roh Kudus bukan Allah, kok aneh ya? Tiap kali ayat-ayat ini bicara, 2 pribadi Allah muncul dengan 1 yang bukan Allah. Kalau Roh Kudus bukan Allah. Jadi aneh. Ya. Memang secara logis, kalau 3 nama muncul bersamaan, belum tentu 3-3-nya sehakikat. Kalau saya punya anjing nama Blacky, lalu saya ngomong, hari itu saya jalan-jalan, saya dengan Ruth dan Blacky. Apakah kita bertiga sehakikat? Enggak, yang sehakikat sama saya sama Ruth saja, tapi Blacky tidak. Karena saya manusia, dia manusia, Blacky bukan manusia. Jadi kalau disebut 3 nama bersama-sama, belum tentu ketiganya sehakikat. Tapi juga belum tentu tidak sehakikat. Saya, Ruth, dan Dion bersama-sama makan. Kita sehakikat. Ya. Dan itu tergantung konteks juga. Kalau kita ngomong begini, saksi Yehova bilang, kan Bapak Anak Roh tidak harus setara. Contohnya Alkitab juga banyak menyebut 3 nama, Abraham, Ishak, Yakub. Tapi Abraham paling tua, lalu Ishak, lalu Yakub paling muda. Jadi tidak setara. Jadi penyebutan bersamaan belum tentu setara. Iya, tapi tergantung konteks. Kalau misalnya ada pertemuan 3 negara, Amerika kirim presidennya, Rusia kirim presidennya, lalu Indonesia kirim camat. Kan nggak mungkin kan? Nggak bisa. Dalam konteks yang sakral atau yang hebat seperti itu, kalau Amerika kirim presiden, Rusia kirim presiden, Indonesia harus presiden. Nggak boleh yang turun dari presiden. Kalau yang satu kirim menlu, yang satu menlu, yang satu juga menlu. Ya. Jadi memang tidak berarti 3 itu harus setara atau harus sehat, tapi juga dalam tergantung konteksnya lagi. Nah sekarang kita bisa lihat bahwa dari ayat-ayat ini tadi memang muncul bertiga. Tapi ada kalanya kemunculan bertiga itu di dalam konteks yang sakral. Formula baptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Bapa itu adalah Allah, pribadi Allah, Anak pribadi Allah, dan Roh Kudus bukan Allah. Misalnya gitu ya. Maka aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Bapa, yaitu Allah, Anak, yaitu Allah, Roh Kudus yang bukan Allah.
Ini bagaimana ini orang bisa dibaptis dalam dua pribadi Allah dan satu non Allah? Kan aneh itu. Ya, padahal ini konteksnya baptisan. Juga konteks doa berkat. Coba 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini doa berkat ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, satu. Dan kasih Allah, itu Bapa. Dan persekutuan Roh Kudus. 3 nama disebut. Berkat ini datang dari 3 pribadi ini. Maka kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah. Dan dari kasih Bapa yang adalah Allah. Dan dari Roh Kudus yang bukan Allah. Menyertai kamu. Kalau Bapa dan Yesus, mereka Allah, wajar memberi berkat. Tapi kalau Roh Kudus ini, yang kalau dia bukan Allah, kok bisa beri berkat? Tidak bisa. Ini pemberian berkat. Maka pemberian berkat itu, berkat hanya bisa datang dari Allah. Sehingga kalau berkat itu datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Bapa, Anak, Roh Kudus itu harus Allah. Pribadi Allah yang esa. Tidak bisa satu pribadi Allah, satu pribadi Allah, yang ini non Allah. Kalau sampai Roh Kudus bukan Allah, sedangkan doa berkat ini memakai 3 nama ini, berarti ada satu pribadi yang bukan Allah bisa kasih berkat. Itu heran bin ajaib. Ya. Jadi justru dengan pemberian berkat seperti ini harus menunjukkan Roh Kudus harus adalah Allah juga, sehingga dia layak memberi berkat. Lihat Wahyu 1 ayat 4 dan 5. Wahyu 1 ayat 4 dan 5. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Ya, itu Bapa ya. Jadi ini juga doa berkat ya. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Itu Bapa. Terus? Dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Dari ke-7 roh itu Roh Kudus. Tak usah persoalkan dulu, kok kenapa ya 7 ya? Itu artinya ada. Tapi pokoknya ke-7 roh itu disebut menunjuk pada Roh Kudus. Terus? Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, doa ini doa berkat juga. Ini berkat juga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan dari yang bukan Allah sama sekali. Aneh itu ya. Ya, jadi tidak bisa. Konteks pemberian berkat ini mengharuskan Roh Kudus yang disebutkan namanya bersama dengan 2 pribadi Allah yang lain. Mengharuskan kita membuat kesimpulan Roh Kudus juga adalah Allah. Ya. Coba baca kata-kata dari Awi Tozer. Ini mungkin sedikit mengejutkan, tetapi saya ingin bertanya kepada Anda. Jika Roh Kudus bukanlah Allah, tetapi sesuatu yang kurang dari itu, jika Dia adalah manusia atau malaikat, atau sesuatu yang lain, jika Dia bukan Allah seperti yang dikatakan beberapa orang, bagaimana kedengarannya jika saya memperkenalkan nama orang lain? Penghulu malaikat, Gabriel misalnya. Misalkan saya berkata, saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Santo Paulus. Ya, aneh kan? Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Paulus. Kan gak sejajar itu. Next. Bukankah itu hal yang mengejutkan dan mengerikan? Jika saya berkata, saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Perawan Maria. Ya, aku dalam nama Bapa, Putra dan Maria. Kan gak setara itu. Aneh itu. Ya. Bukankah itu akan menjadi hal yang mengerikan? Karena Anda tidak dapat menghubungkan keilahian dengan Santo Paulus, Anda tidak dapat menghubungkan keilahian dengan Perawan Maria. Jadi nggak bisa. Bapa, Anak, Paulus. Yang lebih rendah. Bapa, Anak, Maria. Nggak bisa. Harus yang setara.
Harus yang sejenis. Maka Bapa Allah, Anak itu Allah, maka Roh Kudus harus Allah juga. Harus pribadi Allah juga. Ya. Sekali lagi, ini bukan berarti kita menyembah tiga Allah. Tiga pribadi dalam keesaan Allah. Itu doktrin Allah Tritunggal, ya. Maka di sini kita bisa lihat dari ayat-ayat itu harus membuktikan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, maka Roh Kudus juga adalah Allah, ya. Itu tentang baptisan tadi. Coba lanjutkan kata-kata Tozer dengan doa berkat. Misalkan kita memperkenalkannya di sana, atau memperkenalkan Gabriel, sang malaikat tertinggi di sana, dan kita akan mengatakan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan malaikat Gabriel. Cocok nggak? Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dan malaikat Gabriel. Kok turun? Lanjut, semua orang akan? Semua orang akan lari. Ya. Mereka akan berkata, ada ajaran sesat di gereja itu. Akan menjadi hal yang mengerikan untuk memperkenalkan seorang penghulu malaikat atau seorang manusia di tempat Roh Kudus berada. Tidak pernah, saudaraku. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia nggak bisa muncul di dalam doa berkat. Dia nggak boleh muncul di dalam formula baptisan. Kecuali dia Allah, baru dia bisa nongol di sana. Dalam formula yang begitu kudus, konteks yang kudus, baptisan dan doa berkat. Ya. Dan inilah 6 bukti. Inilah 6 dasar Alkitab. Mengapa kita percaya Roh Kudus itu adalah Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, seperti saya bilang sebelumnya waktu kita belajar soal kepribadian Roh Kudus. Belajar tentang Roh Kudus sebagai pribadi itu teoritis, tapi ternyata ada aspek praktisnya, yaitu kita kalau mau berhubungan dengan Roh Kudus tidak bisa berhubungan dengan sesuatu, tapi seseorang. Dia pribadi, maka relasi saya dan Roh Kudus haruslah relasi antar pribadi. Tapi ternyata Roh Kudus juga bukan hanya pribadi, tapi dia pribadi Allah. Kalau dia pribadi Allah, maka waktu saya berelasi dengan Roh Kudus, itu juga relasi saya dengan Allah. Maka sama seperti saya menghormati Allah Bapa, saya menghormati Yesus Kristus, saya juga harus menghormati Roh Kudus. Penghormatan kepada Roh Kudus tidak boleh lebih rendah daripada penghormatan kepada Bapa dan Anak. Makanya di gereja-gereja Protestan biasa ada lagu hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Tiga-tiga dihormati. Atau gereja lain lagi punya doksologi, puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Ini pelajaran belum amin ini. Nah ya contoh saja ini menyanyinya begitu ya kan. Ya. Nah jadi itu berarti bahwa kalau Roh Kudus Allah, saya juga tidak boleh menghormati Bapa atau Anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Roh Kudus layak itu mendapatkan penghormatan, penyembahan, pujian yang sama dengan penghormatan, pujian, penyembahan yang diberikan kepada dua pribadi yang lain. Ya, beberapa waktu yang lalu ada orang nanya, boleh nggak kita berdoa pada Roh Kudus? Ya, tapi menurut saya, ya ada yang tidak setuju. Tapi kalau Roh Kudus memang adalah Allah, kenapa nggak boleh berdoa pada Dia? Ya, jadi tetap boleh berdoa kepada Roh Kudus karena Dia pribadi Allah. Kalau kita nggak boleh berdoa pada Roh Kudus adalah aneh. Ada satu pribadi Allah yang nggak boleh kita tujukan doa kita pada Dia. Itu aneh. Ya, jadi tentu saja
boleh. Ya, pemirsa di rumah, saya telah menyelesaikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Kalau saudara punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang ada di layar kaca Anda, dan tim Pijar TV akan menjawab pertanyaan saudara dan melayani saudara. Dan program ini pun juga kalau bisa sampai ke hadapan saudara sekarang, ini karena dukungan doa dan dukungan dana dari banyak pihak, termasuk dari pemirsa sekalian. Kami mengucap terima kasih untuk itu dan terus berharap saudara-saudara dapat terus mendukung Pijar TV dalam doa dan dana, supaya program-program seperti ini dapat terus diproduksi dan membawa banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Baik saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan soal kealahan Roh Kudus. Sekarang kita akan masuk pada topik kita yang baru. Dan sekarang kita akan bicara soal nama-nama Roh Kudus. Nah, kalau kita bicara soal nama, maka kita sebenarnya bicara bukan hanya soal nama diri ya, tetapi juga sebutan-sebutan gelar-gelar. Ada orang pernah, kan di Alkitab tuh bilang, Yesus yang lahir itu akan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Lalu ada orang pernah tanya saya, Pak, anak yang lahir itu nama Yesus atau nama Immanuel? Ya, tergantung apa yang dimaksudkan dengan nama. Kalau nama diri itu adalah Yesus, tapi Immanuel itu gelarnya. Kalau di Indonesia bagian timur sana suka dipendek-pendekkan. Jadi kalau saya ini seorang bapak dan saya adalah seorang pendeta, maka mereka sering memanggil saya Papen, bukan Papan. Ya. Papen itu Pak Pendeta. Kalau perempuan bisa panggil Ipen, Ibu Pendeta. Tapi hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi, yang belum jadi pendeta, sudah pelayanan, saya di Papua sana misalnya, kami persilakan Ibu Novi, kami persilakan Novi untuk memberikan kata sambutan. Saya heran, kok dia bisa panggil Novi, gak bilang ibu kayak apa kayak. Ternyata saya tahu Novi itu adalah Nona Vikaris. Ya, jadi disingkat Novi. Ya, jadi saya itu Papen atau Esra? Esra itu nama diri, Papen itu sebutan atau gelar. Di Yesaya 9 ayat 5, nubuat tentang Yesus, seorang putra dilahirkan bagi seorang anak, dilahirkan bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu bukan nama diri, itu gelarnya Yesus. Jadi kalau kita ngomong soal nama, itu bisa nama diri, itu bisa gelar. Nah, atau sebutan. Nah, sekarang kita mau bicara soal nama-nama Roh Kudus, maka kita juga ini bisa bicara tentang sebutan-sebutan atau panggilan atau gelar dari Roh Kudus. Dan sebenarnya saudara-saudara, di sini itu Roh Kudus disebut dengan nama yang banyak. Roh Kudus dipanggil dengan sebutan yang banyak. Dan sebenarnya semuanya itu untuk menggambarkan sifatnya atau karakternya. Ya, seperti kata Awe Ping. Coba baca kata-kata dari Awe Ping. Seperti apakah Roh Kudus dalam pribadi ilahinya dan karakter yang tak terlukiskan diberitahukan kepada kita melalui banyak nama dan berbagai gelar yang diberikan kepadanya dalam kitab suci. Ya, jadi kalau kamu mau tahu karakter Roh Kudus, kamu mau tahu sifat Roh Kudus, kamu mau tahu seperti apa Roh Kudus, kamu mau tahu apa saja yang Roh Kudus kerjakan, lihatlah pada nama-nama itu. Lihatlah pada sebutan-sebutan itu. Lihatlah pada gelar-gelar itu. Ya. Nah, sekarang saya akan mengajak kita melihat pada kitab suci untuk mengetahui Roh Kudus itu disebut apa saja atau dipanggil dengan sebutan apa saja dan apa artinya. Pertama-tama, dia disebut roh. Roh Kudus. Roh.
ya berarti dia roh. Ya. Nah, kalau memang pribadi yang sedang kita bicarakan ini disebut roh, itu artinya apa sebenarnya? Ya. Sebenarnya di balik kata roh itu menyatakan kepada kita dua hal. Pertama, menyatakan identitasnya. Waktu dia disebut roh, itu sebenarnya mau menyatakan kepada kita dia itu siapa. Mengapa bisa begitu? Coba baca Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kalau Allah itu roh, sedangkan pribadi yang kita bicarakan itu disebut roh, maka itu mengkonfirmasi identitasnya, bahwa sesungguhnya dia adalah Allah. Jadi di balik nama roh, sebutan roh, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya. Allah itu roh itu artinya tidak bertubuh. Jadi kalau Allah itu roh, artinya Allah tidak punya tubuh. Allah punya mata enggak? Allah nggak punya mata ya. Allah punya tangan. Allah punya telinga. Tapi Alkitab bilang mata Allah ada. Telinga Allah tidak tuli. Allah punya kaki enggak? Lalu berjalan-jalanlah, terdengarlah bunyi langkah kaki Tuhan dalam taman itu. Allah punya kaki enggak? Kalau Allah tidak punya kaki, terus apa yang terdengar di taman itu? Tidak. Allah tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya telinga, tidak punya hidung. Tapi semua istilah itu hanya istilah antropomorfisme namanya. Di mana Allah digambarkan seolah-olah dia manusia. Tapi dia memang sebenarnya bukan manusia. Dia tidak punya tubuh seperti kita. Itu Allah, itu roh arti. Ya. Dan di sini kalau Allah itu roh, dan yang kita bicarakan ini disebut roh, itu mengkonfirmasi identitasnya bahwa dia adalah Allah. Selain itu, juga itu mengkonfirmasi pekerjaannya atau karyanya di dalam orang percaya. Roh itu bahasa Ibrani-nya adalah ruah. Ruah itu sebenarnya punya arti lebih dari satu, ya. Jadi ruah itu bisa berarti roh, itu bisa berarti angin, itu bisa berarti nafas. Ya. Tergantung konteks dari kata ini dalam kitab suci. Diterjemahkan apa? Ya. Nah, tapi dalam konteks ini kalau dia disebut roh atau ruah, dan itu bisa diterjemahkan angin atau nafas, maka ingat bahwa ruah atau nafas itu bikin kita hidup loh. Ya kan? Kalau nggak ada nafas, nggak hidup. Ada nafas, itu hidup. Maka pemberian nafas itu sama dengan pemberian hidup. Coba baca Yeskiel 37 ayat 9. Yeskiel 37 ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah ke tempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Jadi, nafas hidup datang, lalu berhembus ke dalam orang-orang yang terbunuh, supaya mereka hidup kembali. Berarti gara-gara ruah ini, orang mati hidup. Dengan kata lain, ruah atau roh itu memberi hidup. Nah, pribadi yang kita bicarakan ini disebut atau diberi nama roh. Itu menunjukkan pada pekerjaannya yang menghidupkan. Menghidupkan manusia, ya. Itu bisa berarti angin juga. Makanya Roh Kudus waktu turun hari Pentakosta itu kan dalam rupa
tiupan angin keras. Tapi ini jelas menunjukkan bahwa ada suatu pekerjaan yang menghidupkan. Maka tidak kebetulan pribadi yang kita bicarakan disebut roh. Itu menunjukkan dia Allah, dan itu menunjukkan pekerjaannya dalam menghidupkan manusia. Ya, itu nama roh ya. Yang kedua, dia disebut sebagai Roh Kudus. Bukan hanya roh, tapi Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal kata kudus, apa sih artinya kudus? Ya, kudus itu kata yang mempunyai arti lebih dari satu. Kudus itu bisa berarti terpisah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saudara 5 orang ngumpul di ruangan ini. Tahu-tahu saya ambil satu, pisahkan ke ruang sebelah. Maka yang satu ini telah dipisahkan dari 4 temannya. Waktu kamu dipisahkan, itu kamu kudus. Maka kamu orang kudus, karena kamu telah dipisahkan. Ya. Gitu. Orang Kristen adalah orang yang telah dipisahkan dari dunia ini. Maka kita orang Kristen adalah orang kudus. Ya. Tapi kudus juga bisa berarti berbeda dari atau dibedakan dari. Ya, karena tadi dipisahkan maka dia jadi berbeda. Maka saudara, Tuhan itu kudus karena Tuhan berbeda dari semuanya. Coba lihat Keluaran 15 ayat 11. Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Ya, jadi di sini siapakah yang seperti engkau? Berarti tidak ada yang seperti dia. Dia lain dari lain, dia terpisah dari yang lain, dia unik. Maka dia adalah kudus. Ya. Jadi sebagai pribadi Allah, Roh Kudus juga disebut Roh Kudus karena dia berbeda dari seluruh ciptaan. Dia berbeda dari ilah-ilah palsu. Dia berbeda daripada dewa-dewa atau sesembahan yang dikenal manusia. Maka dia disebut Roh Kudus. Tapi ada makna lain ketika dia disebut sebagai Roh Kudus. Ketika dia disebut kudus itu karena pribadinya itu kudus atau suci. Kalau hanya roh, ya, kalau hanya roh saja. Kalau dia hanya diberi nama roh, maka dia bisa nggak beda sama roh lain. Kenapa? Karena ada roh jahat. Ya. Karena ada roh najis menurut Alkitab. Tapi dia ini roh. Tapi dia bukan roh jahat. Dia bukan roh najis. Lalu dia Roh Kudus. Berarti pemberian kata kudus di belakang nama roh itu untuk memberitahu kita bahwa dia itu suci dan dia tidak sama seperti roh-roh yang lain, yaitu roh jahat atau roh najis. Maka roh itu adalah kudus. Roh kudus karena dia suci. Tidak seperti roh-roh yang lain. Dan yang ketiga, dia disebut kudus, ini berkenaan dengan pekerjaannya yang menguduskan. Kamu orang berdosa, dia menguduskan kamu. Maka dia disebut sebagai Roh Kudus. Kamu orang yang tidak benar, tapi dia menguduskan kamu. Maka dia disebut sebagai Roh Kudus. Maka istilah Roh Kudus itu berkenaan dengan tugasnya, pekerjaannya yang menguduskan manusia. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Coba baca. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Roh yang menguduskan kamu. Roh itu menguduskan kamu. Makanya dia disebut sebagai Roh Kudus. Ya. Itulah sebabnya.
Jadi mengapa dia disebut Roh Kudus? Pertama, karena dia berbeda dari seluruh ciptaan, seluruh ilah yang lain. Kedua, karena memang dia kudus, bukan roh jahat, bukan roh najis. Dan yang ketiga, karena kerjanya menguduskan manusia, maka dia disebut Roh Kudus. Ya, itu nama yang kedua. Lalu sekarang nama atau sebutan yang ketiga. Nama atau sebutan yang ketiga adalah dia disebut sebagai Roh Allah atau Roh Tuhan atau Roh Tuhan Allah. Ya. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Berarti dia disebut sebagai Roh Allah. Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya. Berarti dia disebut sebagai Roh Tuhan. Tapi coba Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oke, cukup. Tadi Roh Allah. Lalu ada Roh Tuhan. Lalu ada Roh Tuhan Allah. Jadi dia disebut dengan Roh Allah atau Roh Tuhan atau Roh Tuhan Allah. Ini semua adalah nama dari Roh Kudus ini. Roh Allah, Roh Tuhan Allah. Pertanyaan kita, waktu dia disebut Roh Allah atau Roh Tuhan atau Roh Tuhan Allah, itu artinya apa? Ya. Coba baca kata-kata dari Paul Enns. Sebutan Roh Allah membuktikan relasinya dengan Bapa dan Putra dan juga meneguhkan keilahiannya. Pada saat ia disebut Roh Allah, hal itu berarti bahwa ia adalah pribadi Allah yang sejati. 1 Korintus bab 2 ayat 11 dengan jelas memperlihatkan bahwa sebagaimana manusia dan rohnya adalah satu dan merupakan kebenaran yang sama, demikian pula Allah dan rohnya adalah Esa. Ya, jadi Roh Allah ya menunjukkan bahwa Roh Kudus disebut Roh Allah. Roh Kudus disebut sebagai Roh Tuhan. Roh Kudus disebut sebagai Roh Tuhan Allah. Itu berarti bahwa Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan Allah. Ya. Dengan kata lain, istilah ini kembali mengkonfirmasi identitasnya yang ilahi. Bahwa dia adalah Allah, dia Tuhan Allah. Selanjutnya, dia juga disebut sebagai, Roh Kudus ini disebut sebagai, coba baca Kisah 16 ayat 7. Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Oke, Roh Kudus ternyata disebut sebagai Roh Yesus. Roh Yesus. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oke, ternyata dia disebut sebagai Roh Kristus. Ya. Filipi 1 ayat 19. Filipi 1 ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus. Jadi dia disebut sebagai Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Yesus Kristus. Ada juga istilah lain yang tidak langsung menyebut nama Yesus atau Kristus, tapi pasti adalah Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, roh anaknya. Maka Roh Kudus disebut Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, roh anaknya. Nah, kalau dia disebut dengan nama-nama seperti ini, berarti pribadi Roh Kudus dihubungkan dengan pribadi Yesus atau pribadi Kristus. Apa artinya ini? Atau mengapa dia disebut dengan dihubungkan dengan Yesus? Ini karena dia memang diutus oleh Yesus. Ya. Karena Yesus mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia
atau dia datang ke dalam dunia karena diutus Yesus, makanya dia disebut sebagai Roh Yesus. Ya. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, berarti Roh Kudus itu diutus Yesus dari Bapa. Kisah 2 ayat 33. Kisah 2 ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Dicurahkannya, maksudnya itu kata ganti itu Yesus. Jadi Yesus yang mencurahkan Roh. Maka karena Yesus yang mencurahkan Roh Kudus datang ke dalam dunia, makanya Roh Kudus ini disebut Roh Yesus atau Roh Kristus. Ya, jadi lihat ya, nama-nama atau sebutan-sebutan ini menunjukkan berbagai macam kebenaran tentang Roh Kudus. Entah dirinya, entah pekerjaannya, entah sifat-sifatnya. Itu sedang dijelaskan melalui sebutan-sebutan ini. Oke, berikut dia disebut sebagai roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 7, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia dan seterusnya. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran. Jadi Roh Kudus ini juga disebut sebagai roh kebenaran. Kenapa dia disebut roh kebenaran? Kira-kira kenapa? Dia disebut roh kebenaran karena dia memimpin kita ke dalam kebenaran. Ya. Coba baca ayatnya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Oke, dia disebut roh kebenaran. Apa yang dilakukan? Lanjut. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti dia disebut roh kebenaran karena dia pimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Lanjut. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, dia beritakan padamu. Jadi dia menuntun kita pada seluruh kebenaran. Karena dia memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, makanya dia disebut roh kebenaran. Ya. Ada lagi. Coba baca 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus oleh roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Berarti dia disebut sebagai roh kemuliaan. Kenapa dia disebut roh kemuliaan? Kalau tadi dia disebut roh kebenaran karena dia pimpin kita pada kebenaran. Sekarang dia disebut roh kemuliaan. Kenapa dia disebut roh kemuliaan? Kalau kita lihat konteks ayat ini ya, coba baca ulang ayat itu, 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kamu dinista karena nama Kristus. Kamu dihina karena nama Kristus. Jadi kalau kamu orang percaya, lalu gara-gara kamu beriman, kamu dihina, kamu dinista, orang menghina kamu, merendahkan kamu. Pada waktu orang menghina, merendahkan kamu, Roh Kudus di dalam diri kamu itu akan bekerja memuliakan kamu. Pada waktu kamu dihina, makanya dia disebut sebagai roh kemuliaan. Maka dia disebut sebagai roh kemuliaan adalah dia bekerja untuk kemuliaan kita ketika karena Kristus kita dihina, kita dilecehkan, kita direndahkan. Dan ini penting bagi saudara yang karena nama Kristus saudara diolok, dicaci maki, dihina, dibuat menderita. Ya, jangan khawatir. Roh di dalam kamu itu, Roh Kudus itu akan bekerja membawa kemuliaan bagimu.
sehingga dia disebut sebagai roh kemuliaan. Tidak sia-sia kamu dinista karena nama Kristus. Tidak sia-sia kamu dihina karena iman Kristenmu. Karena roh itu akan bekerja memuliakan kamu, dan karenanya dia disebut sebagai roh kemuliaan. Ada lagi, Nehemia 9 ayat 20. Nehemia 9 ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Ada istilah apa? Rohmu yang baik. Rohmu yang baik. Berarti Roh Kudus itu disebut sebagai rohmu yang baik atau roh yang baik. Ya. Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Rohmu yang baik. Sama ya dengan Nehemia tadi. Berarti Roh Kudus ini disebut sebagai rohmu yang baik atau roh yang baik. Apa artinya Roh Kudus disebut roh yang baik? Ya sudah pasti karena dia baik. Coba baca komentar Henry tentang ayat-ayat ini. Rohmu itu yang baik dan mampu menjadikanku baik dan rela menolong orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang memiliki Tuhan sebagai Allah mereka pasti memiliki rohnya sebagai pemandu mereka. Sudah merupakan ciri khas dan juga hak istimewa mereka untuk dituntun oleh roh Allah. Kamu dulu orang jahat, tapi sejak percaya pada Yesus, kamu jadi orang baik. Kenapa? Ternyata Roh Kudus mengajar kamu banyak hal baik. Maka kamu jadi baik. Maka dia disebut roh yang baik. Ya, orang-orang jahat jadi baik. Paulus dulu orang jahat, tapi ternyata jadi orang baik. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus dalam dia. Rohmu yang baik. Sakeus dulu orang jahat, tapi ternyata setelah itu jadi baik. Kenapa? Rohmu yang baik. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau saudara mau menjadi orang baik, sudah pertama-tama perlu percaya Yesus, dan begitu saudara percaya Yesus, Roh Kudus itu diberikan dalam kamu. Dia roh yang baik. Maka roh itu akan membawa kamu makin hari makin baik. Tapi kalau kamu setelah kamu bilang, saya sudah percaya Yesus, tapi makin hari makin buruk, makin jahat, saya curiga, jangan-jangan nggak ada Roh Kudus dalam diri kamu, dan itu membuktikan kamu bukan orang percaya. Kalau kamu orang percaya, Roh Kudus di dalam kamu, kamu pasti hari demi hari akan tambah baik. Karena roh itu mengajar kebaikan. Rohmu yang baik. Oke, selanjutnya. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Oke. Ayat ini setelah saya singgung dalam episode-episode sebelumnya, waktu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu punya sifat Allah, yaitu kekal. Makanya dia disebut sebagai roh yang kekal, ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan kali ini muncul lagi di sini ayat ini, di mana dia disebut sebagai roh yang kekal. Jadi selain menyatakan sifat kekal, tapi itu juga sebutan roh kekal. Maka sebenarnya artinya sama. Artinya sama adalah kalau dia disebut roh kekal, artinya apa? Ya artinya dia kekal. Dan kalau dia kekal, ya dia Allah. Ya. Nah, saya tidak mengulang ini lagi karena sudah dibahas dalam episode yang sebelumnya, ya. Nah, selanjutnya dia disebut sebagai roh kasih karunia. Coba Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, konteks ayat ini lain, tapi menyinggung Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang disinggung di situ, itu disebut sebagai roh kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Ya. Apa itu kasih karunia? Pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma.
Kasih karunia itu adalah sesuatu yang ada dalam diri Allah, yang Dia mau memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Harus ada tambah ketidaklayakannya. Ya. Kalau kamu kerja pada saya, lalu saya kasih kamu gaji 5 juta tiap bulan, ya, itu namanya upah, itu namanya gaji. Tapi kalau kamu nggak kerja sama saya, tiap bulan saya datang, nih, ambil 5 juta. Itu cuma-cuma, ya. Tapi kalau kamu benci saya dan maki-maki saya di luar, tapi tiap bulan saya kasih 5 juta, kamu sebenarnya nggak layak loh dapat ini. Kamu tidak layak dapat 5 juta, kamu layak dapat tempeleng. Ya kan? Tapi ternyata yang saya kasih 5 juta. Ini kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan hanya cuma-cuma. Ya, tapi kasih karunia itu adalah cuma-cuma kepada yang tidak layak. Itu kasih karunia. Makanya kita itu diselamatkan karena kasih karunia. Artinya kita itu tidak layak menerima keselamatan dari Allah. Allah bukan memberi keselamatan pada kita hanya free, tapi bahkan tidak layak. Ketidaklayakan itu membuat apa yang Tuhan beri itu disebut sebagai kasih karunia. Nah, kalau kasih karunia artinya begitu, sekarang Roh Kudus itu disebut sebagai roh kasih karunia. Apa artinya? Albert Barnes berkata, coba baca kata-kata Albert Barnes. Roh Kudus disebut roh kasih karunia karena Ia menganugerahkan rahmat kasih karunia kepada manusia. Ya, karena oleh Roh Kudus itulah rahmat Allah, kasih karunia Allah itu diberikan kepada manusia. Makanya dia disebut roh kasih karunia. Masih ada lagi. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini semua sebutan Roh Kudus. Roh hikmat dan pengertian. Ya. Roh hikmat dan pengertian untuk apa? Nah, kalau kita baca di Efesus 1 ayat 17, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti dia disebut roh hikmat dan pengertian, itu artinya dia memungkinkan kita mengenal Allah dengan benar. Ya, dalam episode pertama saya sudah singgung bahwa Roh Kudus merupakan kunci untuk menjadi atau membawa kita pada pengenalan yang benar akan Allah. Dia disebut sebagai roh nasihat dan keperkasaan. Ya, berarti dia memberikan kewaspadaan kepada kita, kehati-hatian pada kita, dan kekuatan, keberanian dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dia juga disebut sebagai roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Berarti Roh Kudus ini memberikan kepada kita rasa takut akan Tuhan, di samping pengenalan akan Tuhan juga. Dan terakhir, coba baca Sakaria 12 ayat 10. Sakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Dia disebut sebagai roh pengasihan dan roh permohonan. Apa artinya roh pengasihan dan roh permohonan? Dalam Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang hati yang suka mengasihani dan suka berdoa. Roh pengasihan itu maksudnya hati yang suka mengasihi. Dan roh permohonan itu artinya suka berdoa. Artinya dia disebut sebagai roh pengasihan dan roh permohonan. Maksudnya Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita sehingga menimbulkan hati yang mau mengasihi. Makanya buah roh ialah kasih. Dia bekerja menghasilkan ada hati yang penuh kasih. Tapi juga permohonan. Maksudnya adalah dia bekerja sehingga kita menolong, mengajar kita di dalam berdoa. Nah,
Ini semua sebutan-sebutan untuk Roh Kudus. Dan semua itu sekali lagi mengkonfirmasi siapa dirinya, apa sifatnya, apa pekerjaannya. Semua dinyatakan pada kita di dalam nama-nama dan sebutan-sebutan ini. Dengan mengenal nama-nama dan sebutan-sebutan ini, kita makin mengenal Roh Kudus. Ya. Pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan terkait dengan apa yang saya ajarkan ini, ada nomor di layar Anda. Silakan kirimkan pertanyaan ke sana dan tim Pijar TV akan siap menjawab dan melayani saudara. Ada pertanyaan? Pak Esra? Ya. Saya mau bertanya, mengapa dalam formula baptisan Roh Kudus disebut terakhir? Mengapa tidak ditempatkan di awal saja begitu? Memang kalau kita melihat, kadang-kadang ada orang menganggap bahwa itu adalah hierarki. Karena Bapa disebut lebih dulu, berarti Bapa paling tinggi, Anak kedua, Roh Kudus terakhir. Ya, tapi tidak selamanya begitu. Kadang-kadang kita bisa lihat Alkitab memang bisa menyebutnya bolak-balik kok. Misalnya, baptislah mereka dalam Bapa, nomor 1, Anak 2, Roh Kudus 3. Tapi dalam doa berkat misalnya, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, dan kasih Allah, dan Roh Kudus. Berarti Yesus nomor 1. Nanti di Efesus pasal 4, ya, itu Roh Kudus jadi nomor 1. Lalu Yesus nomor 2. Lalu Bapa nomor 3. Di Efesus 4 ayat 4-6. Jadi rupanya tidak selamanya Roh Kudus itu paling akhir. Ya, jadi tergantung konteksnya. Pada saat konteks baptisan di mana memang tidak ada pribadi yang ditonjolkan terlebih dahulu, maka pakai urutan yang normal, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ya kadang-kadang Yesus naik di atas, Roh Kudus di bawah. Bapa nomor 2, kadang-kadang Roh jadi nomor 1. Itu menunjukkan bahwa memang konteks dan tekanan berbeda-beda, sehingga kadang-kadang penulis lebih mau menulis yang mana. Ya, jadi tidak terlalu jelas bagi kita mengapa sampai Roh Kudus ditempatkan nomor 3, tapi yang pasti itu tidak berarti dia lebih rendah dari yang lain. Ya, ada lagi? Pak Esra? Ya. Apakah orang yang percaya yang bermain dengan kuasa gelap, tapi juga melayani Tuhan, memiliki Roh Kudus dalam hatinya? Orang percaya, tapi bermain dengan kuasa gelap. Ada kuasa gelap terus? Tapi tetap melayani Tuhan. Melayani. Dia percaya dan dia melayani, lalu dia ada kuasa gelap. Ini kontras. Kalau dia melayani bisa. Tapi kalau dia kasih kuasa gelap, dia pasti bukan orang percaya sungguh-sungguh. Karena kalau dia percaya sungguh-sungguh, dia nggak mungkin terlibat kuasa gelap. Kita sudah percaya sungguh-sungguh bisa jatuh dalam dosa. Ya. Tapi khusus untuk okultisme atau keterlibatan dalam kuasa gelap, orang percaya tidak mungkin terlibat di dalam urusan kuasa gelap. Kalau sampai terlibat dalam kuasa gelap, pasti belum percaya. Coba sekarang Efesus 1 ayat 13, coba baca. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kapan dimeteraikan dengan Roh Kudus? Ketika kamu percaya. Yang ikut okultisme pasti belum percaya. Bagaimana mungkin dimeteraikan dengan Roh Kudus? Jadi bagi saudara-saudara yang walaupun Kristen dari lahir sampai tua, sekarang beragama Kristen, tiap minggu hadir di gereja, jadi majelis gereja, tapi rupanya masih pakai kuasa gelap, pakai jimat ini, jimat itu, ada opo-opo, leu-leu, suwangi, atau istilah apapun yang menggambarkan kuasa gelap. Ingat, saudara sebenarnya bukan orang percaya. Belum ada Roh Kudus dalam diri saudara. Dan saudara akan binasa, masuk neraka. Ini penting. Ada banyak orang Kristen masih terlibat dalam kuasa gelap. Terutama daerah-daerah Kristen yang sampai pelosok-pelosok di mana agama Kristen masuk di sana. Dan banyak orang jadi Kristen. Tapi terlibat kuasa gelap. Saya pernah KKR di suatu tempat.
itu di satu gereja di mana ada jemaatnya. Hadir di KKR, dan malam itu saya berkhotbah menantang orang-orang yang punya kuasa gelap untuk serahkan diri dan bertobat. Apa yang terjadi? Besok pagi ada satu kakek datang bawa jimat setengah ember. Ya, macam-macam. Lalu saya tanya, ini untuk apa? Di situ ada kotoran kuda, ada korek api, macam-macam. Dia jelaskan, ini Pak untuk bikin orang sakit perut, ini untuk bikin orang sakit kepala. Ini. Terus saya lihat ada engsel pintu. Lalu saya tanya, ini engsel pintu untuk apa? Oh, ini untuk bikin suami istri bertengkar. Rupanya bisa begitu juga. Ya. Tanpa kuasa gelap saja suami istri sudah bisa bertengkar, apalagi tambah kuasa gelap, ya kan? Tapi rupanya itu bisa terjadi. Ya. Itu tapi orangnya jemaat. Itu artinya orang Kristen. Beragama Kristen tapi masih pakai kuasa gelap. Kalau saudara seperti itu dan saudara sedang dengar acara ini, bertobatlah dan lepaskanlah segala macam. Ingat, iblis itu pebisnis ulung. Dia bukan dermawan. Kalau dia beri kamu sesuatu keuntungan, dia pasti dapat bunganya lebih banyak. Pada masa saya kecil, saya mendengar satu cerita. Di tempat saya tinggal tuh ada orang yang kaya raya luar biasa. Tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa dia kaya tuh karena kuasa gelap. Rupanya dikatakan menurut cerita itu, dia itu kawin sama kuntilanak. Ya. Jadi kadang-kadang begitu bangun pagi, istrinya tuh di kolong tempat tidur. Karena dibuang oleh kuntilanaknya, dan tidur sampai kuntilanak. Dan itu kuntilanak memberkati dia sampai kaya raya luar biasa. Tapi anehnya, setiap tahun harus ada orang dari rumahnya yang mati. Supaya matinya bukan dia atau keluarganya, maka dia cari banyak pegawai dan pembantu. Jadi setiap tahun ada saja pembantunya yang mati. Entah pembantu atau sopir atau apapun, pokoknya ada yang mati. Ya. Kalau setan memberikan kepada kamu berkat dalam tanda petik, dia akan tagih pada kamu jauh lebih banyak daripada itu. Jadi jangan main-main. Makanya saya bilang, ingat, setan itu bukan dermawan. Dia pebisnis ulung yang kalau dia sudah tabur kebaikan dalam tanda petik buat kamu, dia akan tarik dan tuntut lebih banyak dari kamu. Karena itu kalau kamu Kristen dan masih pegang kuasa gelap, cari hamba Tuhan, cari pendetamu, serahkan itu, berdoa dan lepaskan semuanya. Percaya sungguh-sungguh pada Yesus, baru Roh Kudus masuk dalam diri. Kalau tidak peduli kamu sudah majelis berapa tahun pun, Roh Kudus tidak pernah ada dalam hatimu. Ya, ada lagi? Saya Pak. Ya. Pak, mengapa ya kalau kita pada saat berdoa tidak memakai kata-kata di dalam nama Roh Kudus, sedangkan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan ketiganya setara dalam hakikat Allah. Harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan di dalam nama. Ya. Di dalam nama itu artinya karena jasa. Ya. Jadi doa ditujukan pada Bapa di surga. Ya kan, Bapa kami yang di surga. Saya ada di sini dan saya mau meminta kepada Bapa saya di surga. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu berarti bahwa doa saya yang saya doakan baru bisa sampai kepada Bapa kalau ada Yesus. Atau karena jasa Yesus Kristus. Ya, maka saya berdoa kepada Bapa, Bapa kami di surga, bla bla bla, dalam nama Yesus. Amin. Jadi waktu saya berdoa dalam nama Yesus, artinya saya mengandalkan jasa Kristus di atas kayu salib yang menyebabkan doa saya sampai di atas. Ya. Kenapa nggak dalam nama Roh Kudus? Karena Roh Kudus tempatnya bukan perantara. Bapa menjadi alamat doa. Yesus menjadi perantara doa. Roh Kudus di mana? Coba Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau begitu Roh Kudus di mana? Di sini membantu kita dalam doa. Roh ada di dalam diri kita, membantu kita dalam doa, menaikkan doa kepada Bapa, tapi melalui Yesus. Maka dalam nama Yesus, bukan dalam nama Roh Kudus. Dalam nama itu bicara sebagai perantara. Ya, maka saya berdoa kepada Bapa. Roh ada di dalam saya, Roh menolong saya berdoa pada Bapa, tapi doa kepada Bapa hanya sampai kalau melalui jasa Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Itu artinya, ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Ya, dalam beberapa ayat tadi yang sudah dipaparkan, beberapa kali disebut bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah dan Roh Yesus. Nah, jika memang Roh Kudus adalah pribadi, berarti dan sama dengan pribadi Bapa, pribadi Anak, berarti Bapa dan Anak itu sebenarnya tidak punya roh, karena Roh Kudus adalah pribadi sendiri. Bukan begitu. Jadi kalau kita melihat Allah Tritunggal, itu kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini tiga, ini adalah tiga pribadi. Jadi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh, Roh bukan Bapa. Itu kalau kita bicara soal pribadi. Tapi kalau kita bicara hakikat ini, Alkitab bilang Allah adalah Roh. Ya kan? Kalau Allah adalah Roh, berarti Bapa itu Roh. Iya. Anak itu Roh. Ini kita bicara anak sebelum turun ke dunia. Kalau waktu turun ke dunia kan dia sudah berdaging, bertubuh. Ya, tapi sang anak dalam kekekalan itu Roh. Lalu Roh Kudus sendiri, ya namanya juga Roh. Maka sebenarnya ada tiga pribadi Roh. Jadi tidak bisa istilah Roh Allah atau Roh Yesus, maka akibatnya Bapa dan Anak tidak punya Roh. Tidak. Maka ini betul-betul ada tiga Roh. Bapa adalah pribadi Roh, Anak pribadi Roh. Namanya juga Roh Kudus, ya dia memang pribadi Roh. Maka ada tiga Roh. Ada tiga Roh yang berpribadi. Tapi yang ini bukan ini bukan ini bukan ini. Yang lain, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa lain tapi jenisnya sama. Hakikatnya sama, alos dalam bahasa Yunani-nya. Oke, baik saudara pemirsa di rumah juga silakan kalau punya pertanyaan silakan kirimkan pertanyaan saudara di nomor yang ada di layar Anda. Kami juga berterima kasih atas semua dukungan saudara, karena dukungan doa dan dukungan dana dari saudaralah maka program Ku Tahu Yang Ku Percaya dapat hadir dan terus memberkati kita semua dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Pelajaran kita tentang doktrin Roh Kudus masih akan bersambung. Dan terus ikuti program ini. Belajar sungguh-sungguh dan menjadi orang Kristen yang mengerti apa yang kita percayai. Tuhan berkati. Saya Pendeta Esra Soro dan semua tim Pijar TV mengucapkan buat saudara salam terang bagi Indonesia. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus ini. Dalam Alkitab, Roh Kudus disimbolkan, dilambangkan dengan sejumlah hal atau benda. Hal-hal dan benda-benda apa saja? Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih
untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Kupercaya ini. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA dengan nomor 5055182121 atas nama Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.